Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah share channel sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras, masya Allah. Kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Waduh, banyak angin cuy. Kalian lagi pada ngapain nih? Ngajak Kaisam gibah. Gibah aja setiap hari, dosa ditanggung sendiri-sendiri nih. Nggak apa-apa Kaisam. Apa sih kalian pengen gibahin apa sih? Oh, teman Kaisam yang di rumah sakit sehat-sehat ya cuy ya. Lagi pada sakit cuy sekarang tuh ya, tiba-tiba sakitnya parah gitu ya. Nggak apa-apa, ujian sakit ya dijalani juga, ujian rumah tangga ya dijalani juga, ujian utang piutang ya dijalani juga ya. Namanya manusia itu ya ujian. Itu kan tempatnya ujian untuk menaik derajat ya. Udah nggak apa-apa, jalani aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki di kepala, kepala di kaki. Yang penting kita masih bisa makan, ya masih bisa hidup, bersyukur, bisa tidur, ya kan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bahas apa sih? Ada di TVB apa itu Kaisam? Kuda lumping. Kuda lumping itu susah ya kalau misalkan kita menerapkan kebudayaan kita di Hong Kong gitu kan. Itu kan beda budaya ya. Beda cara sudut pandang. Ya nggak ada yang salah, dua-duanya itu nggak ada yang salah. Orang Indonesia saat libur bagaimana caranya beraktivitas, orang yang suka seni itu kan beda ya. Kita tidak bisa melarang orang untuk menyukai kesenian. Ada yang suka nari, ada yang suka nge-gym, ada yang suka dance, ada yang suka semule kayak kalian nyanyi-nyanyi gitu kan. Ada yang suka karaoke, ada yang ngabisin waktu untuk jamiahan gitu kan. Kita nggak bisa melarang, iya ya nggak boleh kayak gitu, nggak boleh ya. Itu namanya hak asasi manusia. Setiap orang itu punya hak masing-masing. Termasuk kayak Tisam hobinya ngoceh di depan handphone ya ada gitu kan. Cuma kan beda-beda. Cuma di sini ya kita akan membahas di versi sudut pandang orang Hong Kong saat melihat aktivitas para domestic helper saat liburan ya. Salah satunya ini ada orang Hong Kong ya. Ini kita membahas di kasus TVB ya. Kita sudut pandang dari orang Hong Kong ya yang bercerita di TVB yang pengen kalian tahu kan. Intinya di sini tidak boleh menghujat apapun itu. Jika memang punya saran silakan katakan dengan baik-baik karena ini sangat akan mudah tersinggung, dimana kita akan membahas kebudayaan kita sendiri. Karena kuda lumping itu pada dasarnya adalah tari tradisional ya dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Itu adalah tarian yang benar-benar dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia, ya kan. Hanya saja di sini kita membahas apa yang ditayangkan di TVB. Jadi si TVB ini menerima laporan cuy dari orang lokal di mana dia itu penasaran dan mengambil sebuah video saat ada tarian kuda lumping ya, di mana di situ ada main pecut-pecutan, terus tiba-tiba pingsan gitu kan. Terus ya biasa lah ya kalau kuda lumping itu kan ibaratnya menerapkan ketangguhan, keindahan dalam sebuah seni gitu kan. Ya kan, beratraksi seperti kuda gitu kan. Nah, disclaimer dulu, Kaisam minta maaf kalau misalkan ada perkataan yang mungkin akan menyinggung ya. Ini kayak Kaisam cuma berdiskusi dengan emak-emak yang kepo, yang tadi malam nonton TV melongo aja apa sih yang dibahas itu kan. Jadi yang dibahas di TVB semalam itu ada orang lokal yang memberikan video ke TVB Tuncung Semong, di mana di situ ada sebuah atraksi yang kok main pecut-pecutan sampai pingsan kayak gitu, apakah nggak bahaya gitu kan. Terus juga ada sebuah kerumbulan seperti kayak jamiahan kayak gitu. Mereka itu pada ngegrumeng gitu kan. Mereka itu berdoa ya, iya kan. Kaisam juga muslim, berdoa, sholawatan. Hanya saja yang di sini yang disoroti adalah dia menggunakan speaker keras terus sambil grumeng. Ya sudut pandang orang yang memiliki ateis mungkin ya, yang tidak beragama. Itu lagi apa ya, lagi komat kamit apa ya, itu lagi ngapain sih, kok tiba-tiba ada yang nangis gitu kan. Ya karena saking meresapi doa-doa itu kan, sampai kita merasa bahwa sedih gitu, dengan secara tidak langsung kita pun menangis. Nah itu dikomentarin juga ya di TVB, sampai akhirnya reporter ini bertanya, ini sebenarnya kumpulan kayak gitu kenapa gitu kan, pakai speaker keras, pada ngaji gitu kan, apakah bernyanyi, apakah ngaji atau gimana gitu kan. Ini adalah dua kebudayaan yang berbeda, sama aja sih ya, ibaratnya punya hak masing-masing. Nah di sini tuh edukasinya apa Kaisam? Edukasinya
Ibaratnya kalau misalkan melakukan kekerasan seperti itu, ya kan, di sudut pandang orang Hong Kong, apakah itu nggak sakit? Apa sih yang dia lakukan? Kok bisa pingsan kayak gitu setelah dicambuk gitu kan? Apa itu? Nah, ini adalah tugas kita saat kita diwawancarai, kita harus memberikan pemahaman yang benar gitu kan. Oh, ini adalah sebuah kebudayaan Indonesia di mana di Hakam Ganlek atau apa. Nah, ini adalah tugas dari orang yang melakukan kegiatan tersebut ya cuy ya. Kayak kuda lumping nih, kita harus bisa nih menjelaskan kepada reporternya atau majikan kita nih ya. Kita nih kan kadang kalau misalkan kita lagi cuci piring itu kan ada tuncung semang, kolai itu tim kai kan. Nah, ini adalah tugas kita bersama sebagai orang Indonesia, bagaimana caranya kita menjelaskan dengan baik-baik ke majikan. Oh, majikan itu tuh beautiful ya kan, beautiful pala lu gitu kan. Ditabok-tabok seperti itu kan. Ya itu kan sudut pandang majikan itu pasti akan berbeda dengan kita. Cuma kitanya sebagai orang Indonesia bagaimana caranya meminimalisir, menjelaskan ke majikan bahwa itu tuh nggak apa-apa gitu. Ya kan? Ya ini kan sudut pandang yang berbeda, yang nggak jadi masalah sih. Nah, ini yang disoroti yang jamiahan ini kan, pakai speaker keras ya. Menurut kayak ya, bisa nggak sih kalau misalkan kita kan di area publik ya, penggunaan speaker secara keras pun itu kan ada aturannya ya di Hong Kong itu. Bisa nggak sih kalau misalkan kita jamiahan ya, kita sih nggak melarang ya, karena ya kita mau di mana lagi gitu kan, sedangkan kita tidak memiliki tempat di situ. Cuma bisa nggak sih kalau misalkan jamiahan tuh jangan terlalu keras banget gitu speakernya ya, kita berdoa dalam hati lah. Ada yang memimpin kan, dari mulut ke mulut itu kan, kalau misalkan kita berkumpul itu kan pasti akan nyampe gitu apa yang kita bicarakan. Ya lebih ke apa namanya, silent gitu kan, lebih silent aja bisa nggak sih? Ya itu titip pesan aja Kaisam ya, seperti itu ya. Ya nggak bisa kayak gitu Kaisam, orang kita merasapi kok paisan, oh kita kapan lagi kita berdoa ya kan, cuma di kumpulan itu tuh kita bisa merasakan bahwa kita ini berubah untuk menjadi lebih baik. Iya betul Kaisam, nggak menyalahkan karena ini adalah agama ya, religius kita, religi kita ya kan, terus juga jaranan juga itu adalah budaya kita ya kan. Tapi bagaimana caranya kita bisa menempatkan orang Indonesia, menempatkan budaya dan cara beribadah kita dengan baik gitu di mata masyarakat Hong Kong gitu. Ya bodoh amat Kaisam, orang kita kan habluminallah. Nah, ini adalah egois kita nih sebagai manusia. Ya kan? Orang kita nggak punya tempat Kaisam, terus gimana lagi? Orang di situ aja kok tempatnya yang kita kasih. Terus juga kita juga nggak ibaratnya nggak mengganggu orang lain. Nah, ini kata mengganggu orang lain itu kan sudut pandang kita sendiri ya nggak sih? Tapi belum tentu juga orang lain itu merasa keganggu nggak sama kita. Makanya di sini dibutuhkan adalah mawas diri, bisa membaca situasi lingkungan, ya kan? Udah deh kalau menurut Kaisam ya, kalau misalkan ngaji-ngaji kayak gitu tuh mendingan nggak usah pakai speaker, Kak. Bisa nggak? Ya itu sih saran Kaisam aja ya. Tapi ya kembali lagi, kalau misalkan kalian merasa bahwa penggunaan speaker ini nggak mengganggu orang lain, ya silakan teruskan ya kan. Cuma di sini kan sudah nyampe nih ke Tuncung Semong ya, otomatis orang-orang lokal ini pada kepo ya kan, jangan-jangan dia itu mendoakan yang nggak baik-baik gitu kan. Itu kan sudut pandang ya, tapi terserah juga sih, itu kan adalah sudut pandang orang Hong Kong ya. Cuma di sini sudut pandangnya ya seperti itu. Jadi Yanai Cece atau Indonesian Helper ini lagi disoroti banget, bahwa setiap libur itu mereka itu bergelumbul, ada yang bergelumbul paisan kayak gitu kan, sampai menangis gitu kan, sampai itu. Jadi mereka itu kepo, ngapain sih kok bisa sampai menangis kayak gitu kan. Nggak ada yang salah, karena orang ini kan, orang Hong Kong ini kan tidak semuanya mendalami agamanya dengan benar gitu kan, apalagi cara beribadah itu kan beda-beda. Kita sebagai seorang muslim ya, agamamu gitu kan. Cuma di sini penempatan public place-nya atau tempat umumnya ya. Kalau misalkan ada orang yang terganggu dengan aktivitas kita di public place, apakah dia bisa mempoking? Bisa. Nah, kalau misalkan budaya ini ya kan kaget ya orang sini tuh ya dengan budaya kita yang seperti itu. Menurut versi kitanya, Indonesianya ya, budaya ini adalah yang harus kita lestarikan gitu kan. Tapi kita melestarikan di negara orang lain yang pecat-pecut itu kan sebuah tindakan anarkis ya, ibaratnya ilegal gitu kan. Maksudnya gimana gitu kan ngelihatnya tuh, apa nggak sakit gitu kan. Ya udah ya, jadi itu aja tuh. Jadi menurut kalian bagaimana nih?
menurut Kaisam sih yang nggak ada yang salah ya, karena ya orang Hongkongnya ya kepo aja gitu, ngapain juga kepo-kepo gitu kan. Kepo dibikin masalah sendiri gitu kan. Nah cuma di sini tegurannya ya untuk teman-teman Kaisam harus bisa menjaga sikap di lingkungan public place ya. Kita nasihati atau kita tegur atau kita kritik ya boleh dong, boleh nggak sih ya kan. Kadang sudut pandang orang yang sudah masuk ke TV ini kan semua nenek-nenek atau majikan itu kan melihat gitu kan. Jangan sampai kita dicap gitu kan, wah Indonesia itu kejam-kejam ya begitu ya, kok sampai pukul-pukul kayak gitu. Wah Indonesia itu jangan-jangan urunyem-urunyem ya kalau pasang kayak gitu ya, sampai nangis kayak dulu, takut ya kan. Ada juga yang seperti itu ya. Bagaimana caranya kita, tugas kita masing-masing untuk menjelaskan budaya dan cara agama kita ya ke majikan kita yang salah paham mungkin. Nah itu aja tuh mungkin yang tersiar di TVB ya, tentang sudut pandang orang Hongkong yang mengambil video diam-diam tentang kepo gitu kan, yang dipecut-pecut. Kenapa kok bisa melakukan kekerasan seperti itu? Kalau keindahannya masa kayak gitu kan, kalau seni masa kayak gitu ya kan. Terus kalau misalkan yang rumpul-rumpul pakai speaker keras itu kan, ya itu juga mendapatkan sorotan dari masyarakat sini ya. Kadang juga ada tuh yang viral tuh di TikTok tuh ya, mbaknya di dalam tenda nyanyinya keras banget kan, sampai orang Hongkong tuh mencibir kita gitu kan. Jangan sampai ya. Ya udahlah, kalau misalkan kita berbicara ego ya biarin aja Kaisam, suka-suka kita, orang itu tempat umum kok. Ya itu pilihan masing-masing. Tapi ada juga, iya ya Kaisam ya kok malu ya kayak gitu ya, ya jangan dicontoh. Itu aja ya. Kembalikan kepada diri kita sendiri, mau liburan yang kayak gimana yang kalian pilih. Ya kan? Kira-kira kalau kalian liburan ngapain sih? Kaisam kepo deh. Kasih tahu Kaisam dong. Bye bye, see you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.